Kazuya yang aneh masih stres memikirkan gadis mana yang harus dia pilih di antara semua gadis yang mengejarnya. Tetapi situasinya mulai berisiko saat dia terjebak dalam satu situasi konyol setelah yang lain. Mami memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah mantan pacar Kazuya. Suatu hari, Kazuya muncul di pub dengan seorang gadis yang sangat cantik, dan mereka semua bersenang-senang sampai gadis itu tiba-tiba mulai berteriak padanya. Dia menganggapnya sebagai masalah kecil, tetapi ternyata dia sebenarnya adalah pacar sewaan. Setelah setahun seperti ini, Mami mencoba memberitahu mereka bahwa sudah saatnya mereka berhenti berpura-pura. Namun, itu tidak berjalan dengan baik dan sebagai mantan pacar, dia akan menunggu sedikit lebih lama dan melihat apa yang terjadi dengan mereka. Ruka memperkenalkan dirinya sebagai pacar Kazuya dan mengungkapkan bahwa melihat seberapa serius Kazuya dalam hubungan pura-pura, dia mulai menyukainya dan sekarang dia adalah pacar Kazuya yang sebenarnya dan apapun yang terjadi, dia akan membuat Kazuya jatuh cinta padanya. Sumishili memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia bertemu Kazuya ketika Chizuru memintanya untuk menjadi pasangannya. Dia sangat baik padanya sehingga dia banyak bergantung padanya, tetapi berkat Kazuya, dia mulai berubah sedikit. Dia memperkenalkan dirinya dan mengatakan nama aslinya adalah Akinos Chizuru, yang sedang menjalani pekerjaan sebagai pacar sewaan seperti biasa. Tetapi sesuatu terjadi dan dia akhirnya diperkenalkan kepada keluarga Kazuya sebagai pacarnya. Mereka terkejut mengetahui bahwa mereka kuliah di universitas yang sama dan menjadi tetangga sebelah. Setelah itu, dia bertemu dengan mantan pacarnya di sebuah pub, terjatuh dari feri, hampir terungkap oleh Ruka, dan tepat ketika dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan pacar sewaan, Mami mengetahui tentang akting mereka. Kazai berkomentar bahwa begitu Kizuru berhenti dari pekerjaan pacar sewaan, dia tidak akan berpura-pura menjadi pacarnya lagi. Mereka akan memberitahu nenek mereka bahwa mereka telah putus dan pergi ke jalan masing-masing. Dia mengakui bahwa Kizuru telah melakukan lebih dari sekadar pekerjaannya sebagai pacar sewaan, jadi dia harus berhenti menjadi beban baginya. Dia memutuskan untuk memberitahu neneknya nanti dan mengingat bagaimana Chizuru memberitahunya bahwa seorang sutradara terkenal akan ada di sana. Mencari seorang aktor untuk bergabung dalam audisi, dan jika dia menarik perhatian sutradara itu, dia bisa mendapatkan peran ini. Kazuyo menyadari inilah rasanya memiliki bom waktu yang berdetak di atasmu. Kemudian, dia tiba di teater Tokyo dan memberitahu dirinya sendiri bahwa dia hanya ada di sana untuk memberikan dukungan moral. Dukungan karena itu akan memutuskan segalanya untuknya di Chizuru. Dia percaya itu tidak akan menjadi masalah selama dia tidak melihatnya. Seorang wanita memberinya pamflet dan dia melihat foto-foto yang dijual dari para aktris. Dia terkejut bahwa dia meluangkan waktu untuk bekerja pada aktingnya di samping bekerja sebagai pacar sewaan dan kuliah, dan melihat bahwa dia benar-benar memberikan segalanya. Saat dia duduk, dia mengakui bahwa bahkan dia mulai merasa gugup karena PAC di teater. Saat dia duduk, Sumi melihatnya dari belakang sebelum pertunjukan dimulai. Kazuya bertanya-tanya kapan Chizuru akan muncul dan terkejut melihat Yumai di panggung, terlihat seperti versi alternatif dari Kimpin. Kazuya terkejut ketika Chizuru memasuki panggung dan berkomentar bahwa dia tidak seperti dirinya yang biasanya, dan dia tidak bisa fokus pada cerita sama sekali karena merasa malu hanya menontonnya. Dia melihat bahwa leluconnya diterima dengan baik oleh penonton dan tidak percaya bahwa dia bisa menjadi orang yang sama sekali berbeda di depan seluruh penonton. Dia melihat bahwa Chizuru jelas menonjol dan penonton menunggu dengan napas tertahan untuk setiap gerakannya sehingga semua mata tertuju padanya. Selama adegan emosional, Kazuya mulai menangis juga dan mengakui bahwa dia adalah MVP. Setelah pertunjukan, kru memberitahu Chizuru bahwa dia luar biasa dan bertanya apakah dia telah berlatih secara diam-diam. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia berpura-pura setiap hari dan dengan senang hati mulai pergi. Namun, dia melihat bahwa sutradara mengenal gadis lain dari pertunjukan itu karena dia adalah keponakan sponsor, jadi tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan. Yumi bertanya kepada Chizuru apakah dia tidak akan datang ke pesta. Jadi dia dengan menyesal mengatakan bahwa dia akan meneleponnya dan pergi. Di sebuah kafe, Kazuya bergumam bahwa dia masih merasakan kehangatan setelah pertunjukan dan berkomentar bahwa dia tidak keberatan Chizuru akan berhenti bekerja sebagai pacar sewaan karena dia pantas mendapatkannya, dan aktingnya memang sangat bagus. Dia secara tidak sengaja bertemu dengannya dan dia bertanya mengapa dia memiliki pamflet dari pertunjukan itu. Jadi dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia hanya ingin menonton. Dia mulai mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikannya untuk datang ke pertunjukannya. Tetapi Kazuya dengan bersemangat mengatakan bahwa dia luar biasa, menyatakan bahwa dia sangat terkesan dengan aktingnya dan penonton juga menyukainya. Dia dengan malu bertanya apa yang dia ketahui tentang akting dan mengucapkan terima kasih, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan itu dan bertanya apakah dia bebas darinya dan bisa fokus pada karir aktingnya sekarang karena dia akan berhenti dari pekerjaan sebagai pacar sewaan sejak dia mengatakan bahwa dia menarik perhatian sutradara. Namun, Chajiro mengatakan bahwa itu tidak berhasil dan bergumam bahwa aktris lain mendapatkan peran itu karena dia tidak memiliki bakat. Dia mengatakan bahwa itulah adanya dan akting bekerja seperti ini, karena tidak peduli seberapa keras kamu bekerja. Jika kamu tidak yang pertama, kamu yang terakhir dan Shiori juga cantik. Kazuya berkomentar bahwa dia tidak bisa percaya bahwa dia merasa lega mendengar ini dan bisa merasakan bahwa dia menyimpannya di dalam, karena dia pasti sangat kecewa di dalam hati tetapi dia berusaha untuk menerimanya. Shazro mengatakan bahwa dia melihat hal yang sama seperti dia karena dia terus memberitahunya untuk menjadi pria dan belajar untuk tidak menyerah, tetapi dia juga tidak tahu kapan harus menyerah. Dia mengakui bahwa mimpinya tidak akan pernah terwujud karena kurangnya bakatnya karena ada banyak aktris berusia 19 tahun yang mencuri perhatian di luar sana dan mengejar mimpi datang dengan harga. Namun, Kazuya menyatakan bahwa tidak mungkin mereka berdua sama. Dia mengatakan bahwa dia akan menyewanya minggu depan dan minggu setelahnya karena dia tidak peduli berapa biayanya.
dan dia akan mendapatkan pekerjaan untuk melakukannya. Dia bilang dia akan bekerja keras untuk membayarnya. Dia bertanya seberapa realistis dia harus dalam pertanyaan jika dia sudah melupakan fakta bahwa dia memainkan peran sebagai pacar sempurna di depan neneknya. Dia bersikeras bahwa dia adalah aktor terbaik di panggung hari ini, jadi dia tidak bisa membantunya dengan apapun tetapi dia akan menyewanya dan membayarnya karena jika itu membantu mimpinya, dia akan bekerja. Dia memerintahkan Chizuru untuk tidak memberitahunya bahwa dia menyerah dan menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Chizuru dengan kesal bertanya mengapa dia membutuhkan bantuannya dan berlari pulang. Yumi meneleponnya dan menyerahkan telepon kepada Shiori yang berterima kasih kepada Chizuru karena telah menghangatkan kerumunan dan memudahkan dia untuk tampil. Chizuru bilang dia juga bersenang-senang, dan mereka berbicara sedikit sebelum mengakhiri panggilan. Dia perlahan mulai menangis saat membaca naskahnya dan melihat notifikasi di ponselnya, yang menyatakan bahwa dia telah menerima beberapa permintaan kencan dengan nama pengguna pelanggan adalah Aquarium Lat. Dia perlahan mulai menangis lagi dan memanggil Kizuya sebagai brengsek karena itu terlalu banyak pemesanan. Di kampus, Kazuya bertanya kepada Kuri apa rencananya, jadi dia bilang keluarganya menjalankan sebuah org. Disiksa, jadi dia bisa membantu di luar sana. Mereka mulai mendiskusikan apa yang mereka pikirkan saat tahun kedua kuliah mereka dimulai. Kazuya bertanya kepada bosnya bagaimana cara mendapatkan gadis yang jauh di atas kemampuannya, sehingga bosnya mengungkapkan bahwa istrinya adalah pramugari, dan dia terbang ke tempat-tempat acak yang sama sekali tidak menarik baginya hanya untuk bisa bertemu dengannya. Bosnya mengatakan satu-satunya senjata yang dia miliki dalam cinta adalah hasrat, dan saat Kazuya pergi, dia mengakui bahwa dia mencintai Chizuru. Saat mereka duduk di restoran, Chizuru mengatakan bahwa dia merasa menyewa dirinya setiap minggu sudah terlalu jauh. Dia menjelaskan bahwa dia senang Kazuya ingin mendukungnya secara finansial, tetapi dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya, dan tidak ada keuntungan bagi Kazuya. Dia menambahkan bahwa ibunya menyuruhnya untuk berhenti bertemu Kazuya dan mempertanyakan apa yang akan dia pikirkan jika dia melihat mereka bersama terlalu sering. Kazuya dalam hati mengakui bahwa keadaan tidak bisa terus seperti ini. Laci, Chizuru menjelaskan bahwa jika Ruka melihat mereka bertemu terlalu sering, dia mungkin juga akan merasa kesal, jadi dia ingin menghindari itu. Beberapa waktu lalu, Kazuya memohon kepada Ruka untuk membiarkannya bertemu Chizuru, sehingga dia bertanya apakah Kazuya tidak ingin menjadikan hubungan mereka resmi, mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan hubungan mereka. Percakapan, tetapi dia bisa menebak apa yang akan dia katakan. Dia mengatakan bahwa dia melihatnya sendiri. Chizuru ingin menjadi aktris, dan dia memiliki semua bakat di dunia. Ruka menyatakan bahwa tidak harus dia karena klien lain Chizuru membantunya dengan baik, jadi Kazuya dalam hati mengakui bahwa dia benar tentang itu. Dia memintanya untuk berjanji bahwa dia akan membawanya melihat pertunjukan Chizuru suatu saat nanti, jadi Kazuya setuju. Wow! Saat ini, Chizuru dengan baik hati bertanya kemana dia ingin pergi selanjutnya, tetapi dia bertanya apakah dia bisa berakting normal saja karena dia tahu seperti apa dirinya yang sebenarnya dan melihatnya berpura-pura membuatnya merasa jauh. Namun, Chizuru mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena ini adalah latihan akting baginya dan akan sia-sia jika dia tidak berakting seperti gadis idealnya. Kazuya mengatakan bahwa dia adalah gadis idealnya, jadi dia dengan malu-malu bertanya dari mana itu berasal dan memintanya untuk berhenti bersikap aneh, tetapi dia tetap setuju untuk berakting secara alami. Kemudian saat mereka berpisah, Kazuya bertanya-tanya ada apa dengan dirinya karena menyewa Chizuru setiap minggu mungkin membantunya, tetapi itu masih terlalu melekat. Bro akhirnya menyadari bahwa dia hanya bersikap aneh kepada klien dan status quo di antara mereka tidak akan berubah dalam waktu dekat. Chizuru mengatakan sudah jam 5 jadi dia selesai bekerja dan bertanya apakah dia ingin ikut dengannya karena ada tempat yang ingin dia kunjungi. Dia membawanya ke area pelatihan bisbol dan Kazuya berkomentar bahwa dia tidak yakin harus melihat kemana sekarang setelah menyadari ini bukan pekerjaan. Dia menyadari ini pada dasarnya adalah kencan dan bertanya apakah dia sering datang ke sini. Dia mengonfirmasi bahwa dia memang datang ketika suasana hatinya buruk, tetapi ketika dia datang sendirian, dia menarik perhatian, jadi dia harus tahu ini bukan kencan, dan minat mereka kebetulan sejalan. Kazuya dalam hati mengakui bahwa dia memang menonjol kemanapun dia pergi. Dia menyadari dia sedang dalam suasana hati yang buruk karena bagaimana pertunjukan itu berlangsung dan bertanya apakah dia yakin bertemu seperti ini baik-baik saja. Dia berkata tidak seperti dia aneh atau apapun, dan dia hanya berpikir sudah agak terlambat untuk mempermasalahkannya karena bukan dia yang memilih untuk pindah sebelahnya. Kazuya dengan senang melihat bahwa dia berhasil mengenai target tepat di tengah dan Chizuru mengangkat tangannya untuk memberi high five, jadi dia dengan malu-malu melakukannya juga. Setelah mereka pergi, dia berkata ada beberapa. Di tempat lain, dia ingin pergi, jadi dia bertanya-tanya apakah dia ingin makan malam bersama. Tapi mereka pergi ke rumah sakit dan Chizuru menjelaskan bahwa neneknya bersikeras untuk bertemu dengannya dan dia tidak bisa menolak. Kazuya senang melihat neneknya baik-baik saja dan melihat bahwa neneknya memperlakukannya seperti VIP. Chizuru memberitahunya untuk berhenti berkumpul dengan pacarnya. Mendengar itu Kazuya berkomentar bahwa dia tahu ini semua hanya akting, tetapi mengatakan hal seperti ini tetap membuatnya merasa gugup. Ketika Chizuru pergi untuk mengambil air untuk bunga, neneknya memberitahu Kazuya bahwa dia memiliki permintaan untuknya. Kazuya bertanya-tanya tentang apa ini. Dan jika dia menemukan bahwa mereka berbohong, tetapi karena dia adalah nenek Chizuru, dia mungkin sangat peka. Dia mengatakan bahwa dia mendengar dia pergi melihat pertunjukan Chizuru dan bertanya bagaimana rasanya. Jadi dia menyatakan bahwa itu luar biasa dan Chizuru bersinar di atas panggung. Neneknya berkata Chizuru pasti sangat senang mendengar itu karena dia selalu menyukai akting dan mendapat pujian sejak dia masih kecil. Dia mengakui bahwa dia benar-benar luar biasa karena dia sudah bisa mengatur hidupnya dan sangat kuat, sementara dia hanya menjadi beban. Neneknya mulai tertawa dan berkata,
Chizuru selalu menjadi gadis yang membutuhkan sejak anak-anak yang lebih besar di lingkungan sering membuatnya menangis dan dia merangkak ke tempat tidurnya sambil mengatakan bahwa dia merasa sendirian. Kazuya terkejut mendengar ini dan dengan cepat memberitahu dirinya sendiri untuk mengendalikan fantasinya. Nenek berkata bahwa dia percaya Kazuya memiliki potensi untuk sukses besar karena menurutnya, dia adalah yang lebih kuat. Dia mengakui bahwa tidak ada yang sempurna. Mereka kehilangan arah dan membuat pilihan yang salah. Mereka belajar betapa lemah dan rapuhnya mereka dan mereka terjatuh tetapi tetap bangkit lagi karena itulah yang mereka sebut kehidupan. Apa yang membuat manusia istimewa adalah meskipun mereka mungkin terluka dan lemah, mereka bisa mengakui bahwa orang lain luar biasa dan mengagumi mereka. Jadi fakta bahwa Kazuya bisa melakukan itu menunjukkan bahwa dia tulus. Dia mengakui bahwa Chizuru menyembunyikan dirinya yang rapuh dalam tampilan kekuatan dan merupakan aktris yang luar biasa dalam hal itu. Tetapi suatu hari, dia pasti akan membutuhkan seseorang yang melihatnya apa adanya. Jadi dia memohon agar Kazuya menjadi orang itu untuk Chizuru. Kazuya menyadari bahwa dia tidak akan pernah ingin cucunya berkencan dengan pria acak. Jadi dia tidak bisa bersikap tidak bertanggung jawab dan mengatakan bahwa dia akan selalu mendukungnya. Tetapi yang bisa dia katakan adalah bahwa dia mencintainya. Dia menyatakan bahwa dia mencintai Chizuru dengan sepenuh hati sehingga neneknya dengan senang hati mengatakan bahwa dia puas mendengarnya. Kemudian saat Kizura dan Chizuru berjalan kembali, dia bertanya tentang apa yang mereka bicarakan, tetapi dia mengatakan tidak ada apa-apa dan mengomentari bahwa Chizuru yang dia kenal sangat kuat dan selalu menjadi orang yang menawarkan bantuan kepada orang lain. Namun jika itu benar, dia ingin ada untuknya meskipun bukan sebagai pacarnya. Saat dia berbaring di apartemennya, dia menulis ulasan untuk Chizuru, mengatakan bahwa dia benar-benar pacar yang sempurna dan bertanya-tanya apakah dia bisa benar-benar menjadi pria seperti itu untuknya. Seseorang mengetuk pintu Kazuya, jadi dia membukanya dan melihat Chizuru lagi, dan bertanya apa yang dia inginkan, sehingga dia perlahan mengungkapkan bahwa dia kehilangan kuncinya. Kazuya bertanya apa yang dia harapkan darinya, jadi dia masuk ke apartemennya, menjelaskan bahwa pemiliknya tidak akan kembali sampai besok, dan dia juga menghubungi agen real estate-nya, tetapi jam kerja sudah lama berakhir. Dia bertanya apakah dia akan tidur, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah orang malam, dalam hati mengatakan bahwa Chizuru tidak memiliki tempat untuk pergi malam ini, dan dia adalah tetangga sebelahnya, yang mengarah pada kesimpulan yang hanya mungkin. Dia ingin menghabiskan malam di tempatnya. Dia kembali. Akhir. 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 Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa mengusirnya saat ini, dan dia hanya harus membiarkannya tinggal semalam, jadi tidak ada yang akan terjadi. Dia hampir bertanya perlahan apakah dia ingin tinggal semalam, tetapi dia membuka pintu balkon untuk mencoba masuk ke apartemennya. Jadi dia setuju dan menyadari bahwa tidak ada cara untuk tidak ada orang yang tinggal di tempatnya. Saat Chizuru bersandar di balkon, dia secara tidak sengaja hampir jatuh, jadi Kazuya dengan cepat menangkapnya. Dia dengan malu-malu bertanya di mana dia pikir dia menyentuh dan menyuruhnya untuk memegangnya di pinggangnya sebagai gantinya. Dia menyatakan bahwa itu tidak lebih baik. Setelah dia memeriksa, Kazuya melepaskannya tetapi itu membuatnya jatuh ke arahnya. Kazuya berkomentar bahwa jarak ini mematikan dan dalam hati mengakui bahwa dia benar-benar menarik, tetapi dia memberitahu dirinya sendiri untuk tidak bodoh karena dia mungkin akan dipukul lagi. Kazuru memintanya untuk turun dan mereka dengan cepat menjauh satu sama lain. Seseorang membunyikan bel pintu, jadi Kazuya pergi untuk memeriksa dan terkejut melihat Mami. Dia berkata ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempatnya dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini karena dia selalu menolak untuk datang setiap kali dia meminta. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dia berpura-pura tidak ada di rumah tetapi menyadari pintunya tidak terkunci. Jadi dia dengan cepat bersembunyi bersama Chizuru di dapur. Mami membuka pintu tetapi ketika dia tidak melihat siapapun di dalam, dia pergi sehingga Chizuru terjatuh dalam rasa lega. Saat Mami berjalan, dia berkata tidak mungkin dia pergi berbelanja dan meninggalkan lampu menyala. Tetapi dia tiba-tiba ingat melihat seseorang di apartemennya dan berbalik dengan terkejut karena dia bisa mengingat semua yang pernah dia lihat seperti Sherlock. Sementara itu, Chizuru berkomentar bahwa keheningan ini membunuhnya dan bertanya-tanya mengapa Chizuru datang kepadanya padahal balkon mereka terhubung. Tetapi dia seharusnya bisa pergi ke rumah orang tuanya atau tempat teman. Chizuru memutuskan untuk pergi karena ibunya pasti sudah pergi sekarang dan melihat bahwa pemilik rumah telah kembali. Mengingat apa yang dikatakan neneknya, Kazuya memberitahunya untuk memberitahu jika dia membutuhkan bantuan karena dia akan melakukan segala yang dia bisa sebagai tetangga. Chizuru tiba-tiba mengungkapkan bahwa orang tuanya sudah pergi, menjelaskan bahwa ayahnya meninggalkannya ketika dia masih kecil sehingga dia dan ibunya tinggal bersama kakek neneknya tetapi ibunya meninggal tidak lama setelah itu dan begitu juga kakeknya saat dia di sekolah menengah. Keluarganya hanya dia dan neneknya. Kazuya menyadari bahwa keluarganya tidak pernah terasa ada saat Chizuru melanjutkan bahwa dia berjanji kepada kakeknya bahwa dia akan menjadi seorang aktris, jadi dia setidaknya ingin neneknya melihatnya tampil di layar. Dia membisikkan bahwa dia tidak istimewa, hanya seorang aktris yang gagal yang masih menggenggam impian masa kecilnya. Dia meminta maaf untuk segalanya malam ini dan mulai pergi. Jadi Kazuya mengatakan bahwa dia pasti beruntung karena kedua orang tuanya masih hidup. Dia mengatakan neneknya sangat menyayanginya ketika dia masih kecil dan dibandingkan dengan dia telah menjalani hidup yang tanpa beban. Dia membisikkan bahwa masa depannya sudah ditentukan, tetapi bahkan menjalankan toko serba ada pun akan menjadi hidup yang terlalu baik untuk orang sepertinya. Namun, Chizuru terlihat keren di matanya, karena dia mengejar impiannya dengan sepenuh hati dan akan melakukan apapun yang diperlukan. Jadi dia hanya ingin melihatnya mewujudkan impiannya dan ingin berada di sisinya selamanya. Chizuru mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak jika itu yang dia inginkan. Pagi berikutnya, Kazuya sedang berjalan ke kampus. Dia mengamati bahwa dia tidak tahu apakah apa yang dia katakan itu benar atau hanya basa-basi dan mengatakan tidak masalah siapa dia pikir dia. Ketika semua ini berakhir, dia tetap saja
Ingin ada untuknya. Dia bertemu Ikenos di kampus dan dengan senang hati melanjutkan, berjalan sementara Mami mengawasinya dari jauh. Saat Kazuya mencetak beberapa dokumen, dia terus melihat Kyuzuru dan berkomentar bahwa ada satu hal yang tidak dia mengerti. Dia merasa seperti dia tahu bahwa dia jatuh cinta padanya. Jadi dia bisa dengan mudah memberitahu agensinya dan memutuskan kontak selamanya. Jadi mengapa dia bersikap baik padanya? Dia berhenti saat Weirtun mengingatkan dirinya bahwa, jika dia terbawa suasana, semuanya bisa kembali ke titik awal. Mami tiba-tiba mendekatinya dan bertanya apakah dia punya waktu sebentar untuk berbicara. Saat mereka duduk di ruang kelas yang kosong, Momi berkata dia mendengar Chisaru adalah pacar sewaan, jadi dia bilang dia memberitahunya tentang apa yang terjadi. Momi berkata dia pergi ke tempatnya semalam untuk memberitahunya, tetapi dia sedang berbelanja. Dia menyadari bahwa dia di sini untuk memarahinya, tetapi dia bertanya apakah itu salahnya dan apakah dia yang membawanya ke sini. Kazuha dengan senyum menolak dan berkata bahwa itu hanya semacam eksperimen sosial, sambil menyatakan bahwa dia tidak bisa memberitahunya kebenaran tetapi ada sesuatu yang lain yang perlu dia katakan. Dia meminta maaf karena dia berbohong dan bahkan memperkenalkan Chisaru kepada mereka seperti orang bodoh. Dia bertanya apakah dia sudah jatuh untuk Chizuru, tetapi dia mengatakan bahwa itu tidak benar, jadi dia senang mendengarnya dan meminta maaf karena meragukannya. Dia memberitahunya bahwa dia akan kehilangan jika tidak mendapatkan pacar yang sebenarnya dan bersikeras bahwa dia harus bersenang-senang selama kuliah karena dia tidak akan bisa melakukannya ketika dia sudah menjadi orang dewasa yang bekerja. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin meremehkan pekerjaan Chizuru, tetapi pada akhirnya itu adalah bisnis, jadi menghabiskan waktu dan uang untuk itu adalah pemborosan total. Kazuya setuju dan setelah Mami pergi, dia jarang mengatakan bahwa dia mengira dia sudah selesai dan berpikir dia akan dimarahi, tetapi dia harus memastikan dia tidak mengetahui bahwa itu masih berlangsung. Di luar, Mami memanggilnya pecundang dan tidak percaya pada apapun yang dikatakan Kazuya, tetapi melihat betapa paniknya dia. Dia tidak berpikir itu adalah hal sekali saja. Dia percaya pasti ada lebih banyak barang di apartemennya juga, dan melihat Kaibi di depannya. Kemudian, Ruka bertanya kepada Kazuya apakah dia makan dengan baik belakangan ini karena terlihat seperti dia telah kehilangan berat badan. Jadi dia mengatakan itu tidak serius, tetapi dia menyatakan bahwa dia harus bertanggung jawab sebagai pacarnya dan pergi berbelanja bersamanya. Kazuya bertanya-tanya jika dia akan pergi setelah makan malam dan berkomentar bahwa tidak seperti dia keberatan makan malam dengan gadis imut. Ketika mereka tiba di apartemennya, Kazuya bertanya mengapa dia mengunci pintu. Jadi dia berkata seorang preman bisa masuk dan membuka kunci pintu. Saat dia mulai memasak, Kazuya tidak percaya dia melihat gadis imut berlarian dengan apron di dapurnya. Dia meletakkan bir untuknya, tetapi dia dengan ceria mengatakan bahwa sudah terlalu banyak pesta belakangan ini, jadi dia tidak ingin minum terlalu banyak. Dalam hal ini, dia menuangkan bir ke dalam makanannya, jadi dia khawatir bertanya apa yang dia buat dan menjelaskan bahwa dia lupa membeli anggur masak untuk harinya. Kazuya memberitahu dirinya sendiri bahwa dia harus lebih bersyukur karena dia melakukan ini untuknya. Kemudian, saat mereka duduk untuk makan, dia dengan senang hati mengatakan bahwa ini sangat enak, jadi dia menyuruhnya makan sebanyak yang dia mau. Mereka menonton acara bersama dan Kazuya tidak percaya dia bisa melakukan itu dengan seorang gadis tanpa melibatkan uang. Jadi inilah rasanya memiliki pacar yang sebenarnya. Kazuya melihat Ruka mengirim pesan kepada ibunya bahwa dia menginap di rumah teman malam ini, jadi dia dengan cepat bertanya apa yang dia pikirkan. Dia berkata bahwa dia ingin mendapatkan cinta. Dovi juga bersamanya, jadi dia hampir memberitahunya untuk pulang, tetapi dia tiba-tiba melihat bahwa hujan turun dan Ruka tersenyum padanya. Setelah mandi, Ruka keluar hanya mengenakan kaos, jadi dia buru-buru memberitahunya untuk mengenakan celana yang dia tinggalkan untuknya. Tetapi dia berkata bahwa itu tidak imut. Dia berkomentar bahwa itu terlalu banyak baginya untuk menghabiskan seluruh malam dengan hal imut ini dan meminta Ruka untuk tidak terlalu keras karena gadis di sebelah mungkin mendengarnya. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan melompat padanya, meskipun dia sangat ingin dia mengambil langkah sekarang. Dia telah memenuhi salah satu tujuannya hanya dengan menghabiskan malam mendengarkan, yang Kazuya lakukan semaksimal mungkin untuk tidak menyerangnya. Kazuya pergi mandi tetapi bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa melewati malam dengan Ruka karena dia tidak tahu apa yang direncanakannya. Ketika Kazuya keluar dari kamar mandi, Ruka memberinya susu panas dan berkata bahwa dia terkejut dengan seberapa banyak tampilan video yang dia buat dengan teman-temannya untuk bersenang-senang. Jadi dia percaya itu harus karena dia imut. Dia melihat bahwa inilah dirinya yang sebenarnya sebelum dia bertanya apakah dia ingin melihat foto yang dia ambil dengan teman-temannya. Namun, Chasyo tidak bisa menahannya lagi. Jadi dia dengan cepat mematikan lampu dan mengatakan bahwa dia akan tidur. 30 menit kemudian, dia tidak bisa tidur dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Ruka, karena dia jauh lebih agresif dari biasanya dalam komentar yang mungkin hanya membuatnya stres karena Chizuru. Kazuha tiba-tiba menyadari Ruka berbaring di belakangnya dan berkomentar bahwa dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan jika dia hanya berbalik. Namun, dia tiba-tiba memperhatikan penutup ponselnya dan mengingat Chizuru. Ruka mengatakan bahwa dia mengerti bahwa dia tidak cukup menarik baginya, jadi dia mungkin hanya melihatnya sebagai anak kecil yang berusaha terlalu keras, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, jadi meskipun dia berpikir dia terlalu melekat dan menyusahkan. Hanya dengan bersamanya seperti ini membuatnya sangat bahagia hingga dia bisa menangis. Kazuha frustrasi bangkit dan bertanya siapa yang dia bodohi. Dia mengatakan bahwa dia sangat imut. Dia siap meledak dan ingin menjadikannya miliknya sekarang juga, tetapi dia tidak berpikir ini adalah cinta dan dia tidak bisa menyentuhnya seperti ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyebutnya sebagai gangguan karena sebelum dia, tidak ada gadis yang pernah mengatakan bahwa dia menyukainya seumur hidupnya dan dia tidak percaya gadis sepertinya akan pernah memberitahunya bahwa dia menyukainya. Jadi dia memintanya untuk tetap.
Jaraknya dari dia malam ini karena dia benar-benar dekat untuk membuat kesalahan besar. Ruka bangkit dan dengan senang hati pergi berbaring jauh darinya, memikirkan apa yang dia katakan. Keesokan paginya, Ruka mengatakan bahwa dia selalu merasa dia menganggapnya sebagai kesempatan baru sehingga terasa seperti dia ingin dia tetap di sisinya dan dia mencium pipinya sambil berteriak di depan pintu Chizuru. Kasturia karena kemarin malam dia tidak akan pernah bisa melupakan dan dia akan selamanya mengingat kebahagiaan itu. Kizuru dengan cemas menunggu untuk melihat apakah Chizuru keluar, tetapi ketika tidak ada yang terjadi, dia berpikir bahwa dia pasti sedang tidur. Namun, saat Chizuru duduk diam di sisi lain pintunya, dia memikirkan apa yang Ruka katakan dengan terkejut. Kemudian, saat Kazuya meninggalkan apartemen, dia membuka pintu untuk melihat Chizuru di luar dan memperhatikan bahwa perilakunya tampak jauh, tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bosan dengan betapa lucunya dia. Saat dia membuang sampahnya, dia mengatakan bahwa dia berpikir untuk menyewanya minggu ini, karena dia tahu tempat yang bagus di Akibukuro yang menjual kerang. Chizuru bertanya tentang Ruka karena dia menginap semalam, jadi Kazuya menyadari bahwa dia mendengar semua itu dan menjelaskan bahwa tidak ada. Apa yang terjadi adalah Ruka baru saja datang untuk membuat makan malam dan dia tidak tahu bahwa ada typhoon yang akan datang, jadi dia tidak tega memberitahunya untuk pulang sendiri. Namun, Chizuru mengatakan tidak apa-apa dan dia tidak perlu berbohong padanya. Dia meminta maaf jika telah membuat suasana canggung, tetapi mengatakan bahwa dia tidak perlu berjalan di atas telur karena dia memiliki pemahaman tentang bagaimana sifat laki-laki dan Ruka itu imut, jadi dia tidak menyalahkannya. Kazuya dengan tergesa-gesa mencoba menjelaskan, tetapi dia masuk ke apartemennya dan menutup pintu. Saat Chizuru sedang membaca, dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Ruka dan memberitahu dirinya untuk fokus. Kazuya dengan frustrasi bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa ulang tahun Chizuru adalah minggu ini. Jadi dia tidak bisa mengabaikannya karena dia belum membalas hadiah casing ponsel yang dia berikan padanya saat Natal. Saat Kazuya stres memikirkan apa yang harus dia beli, dia mengakui bahwa hal yang paling rumit di dunia adalah memutuskan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang memiliki hubungan rumit denganmu. Dia menyadari bahwa dia bisa bertanya pada Chie dan kemudian bertemu Sumi. Dia memutuskan untuk bertanya padanya tentang apa yang harus dia beli untuk Chizuru menjelang akhir kencan mereka karena mereka memiliki banyak waktu. Mereka mengambil foto itu. Sebuah kotak foto dan Kazuya dengan senyuman menyatakan bahwa dia ingin memperkenalkannya sebagai pacarnya. Sumi menggenggam tangannya dan mereka pergi ke sebuah toko di sebelahnya di mana dia menyarankan sebuah topi untuknya dan dengan malu-malu mengatakan bahwa dia terlihat keren. Mengejutkan Kazuya yang dengan senang hati memutuskan untuk membelinya dan dalam hati berkata bahwa rasa percaya dirinya yang kering telah dihidupkan kembali olehnya dan dia benar-benar bertindak seperti pacar sejati sekarang. Jadi dia sedang membuat kemajuan. Kemudian, saat mereka duduk, Kazuya mengungkapkan bahwa dia ingin membeli sesuatu untuk Chizuru karena dia selalu membantunya. Tetapi dia tidak yakin apa yang harus dia beli. Jadi dia berpikir mungkin Sumi tahu apa yang diinginkan Chizuru. Sumi mulai memerah dan mengetik bahwa Chizuru menyukai 3 kerajaan. Dia mengatakan itu sangat membantu, jadi dia memberi isyarat agar dia membeli bunga. Tetapi dia jarang mengatakan itu bukan dirinya. Dia dengan senyuman mengatakan bahwa dia tidak bisa sembarangan memilih sesuatu, meskipun dia tahu Chizuru tidak akan terlalu peduli tentang itu. Tiba-tiba Sumi menggenggamnya dan membawanya ke sebuah department store. Jadi Kazuya bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan sesuatu karena mereka baru saja pergi ke department store lain. Tetapi dia membawanya ke atap untuk pertunjukan pahlawan. Kazuya dengan semangat mulai. Dia menonton tetapi dia bertanya-tanya apa hubungannya ini dengan hadiah dan menyadari bahwa dia terlihat sangat bahagia membuang-buang waktunya. Dia tidak keberatan karena dia bersenang-senang dan melihat bahwa Pink Ranger cukup mengagumkan. Namun, setelah mendengar suaranya, dia terkejut menyadari bahwa dia adalah Chizuru dan melihat bahwa Sumi membawanya ke sini berpikir dia mungkin mendapatkan ide tentang apa yang ingin dia beli untuk Chizuru dari menonton ini. Dia bertanya-tanya seberapa keras Chizuru pada dirinya sendiri karena dia melakukan pekerjaan ini di atas semua pekerjaan lainnya dan Imredli memberitahunya untuk bertahan. Kemudian, Kazuya berterima kasih kepada Sumi karena telah menunjukkan itu padanya, dan mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan ini dan mencoba menemukan hadiah yang baik untuk Chizuru. Dia mengetik bahwa hadiah adalah tentang perasaan, dan jika dia menaruh hatinya ke dalamnya, dia akan senang dengan apapun yang dia berikan. Jadi Kazuya dengan senang hati setuju dan mengatakan bahwa dia merasa jauh lebih percaya diri sekarang. Saat Sumi mengucapkan selamat tinggal padanya, dia perlahan melihat foto-foto mereka dari hari ini dan tiba-tiba memintanya untuk menunggu. Kazuya melihat bahwa dia memerah dan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia bertanya apakah dia lupa sesuatu. Tetapi dia dengan malu-malu menggumam bahwa dia juga ingin tahu tanggal lahirnya. Zua mengatakan itu tanggal 1 Juni, jadi dia menyeberang jalan. Dan dengan senang hati melambaikan tangan selamat tinggal, sebelum mengaturnya sebagai acara di ponselnya. Ketika Chizuru tiba di rumah, dia melihat bahwa dia telah menerima pesan selamat ulang tahun yang bahagia dari Shiori dan mengucapkan terima kasih padanya. Ketika dia pergi ke balkon, dia terkejut melihat tas belanja di sana dengan tulisan selamat ulang tahun di atasnya. Dia melihat bahwa itu dari Kazuya dan dia mengatakan bahwa dia berharap barang-barang ini dapat mengurangi kelelahan Chizuru sebelum mengulangi bahwa tidak ada yang terjadi dengan Ruka. Dia membuka kotak untuk melihat belum acar dan tertawa saat memakan satu sebelum memutuskan untuk memasak nasi. Pagi berikutnya di balkon, Kazuya melihat bahwa hadiah itu sudah hilang dan mengucapkan selamat pagi kepada Chizuru ketika dia keluar. Dia membalasnya sehingga dia menyadari bahwa memberi hadiah seperti itu kepada gadis yang imut bukanlah keputusan yang cerdas dan ada kemungkinan dia membenci plum acar sehingga dia mungkin tidak senang atau bahkan marah. Namun, Chizuru mengucapkan terima kasih padanya untuk kemarin. Terkejut, Kazuya memberitahunya untuk tidak menyebutnya lagi karena dia berpikir tentang bagaimana dia selalu memberikan segalanya dan kemudian dia mengetahui bahwa plum acar dapat mengurangi kelelahan dan dia berpikir barang yang bisa dimakan adalah yang terbaik karena tidak akan menyusahkan di kemudian hari. Dia mengatakan bahwa plum itu benar-benar enak dan
Menempatkannya langsung di balkon rumahnya terasa seperti melanggar batas, tetapi dia akan membiarkannya sebagai hadiah dari tetangganya. Kazuya mencoba sekali lagi untuk memberitahunya bahwa tidak ada yang terjadi dengan Ruka. Jadi dia menyuruhnya untuk berhenti karena ini terlalu awal untuk membahasnya, dan mengatakan bahwa dia mempercayainya. Jadi sebaiknya dia berhenti. Di kampus, Kaiba bertanya kepada Kazuya apakah dia bisa datang ke pesta minum hari ini. Jadi dia setuju dan berkomentar bahwa seharusnya dia pergi berkencan dengan Chizuru malam ini. Di pesta minum, Kazuya dan teman-temannya masuk ke sebuah ruangan, dan dia terkejut melihat Chizuru berpakaian seperti Echino, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia ingat bertemu mereka di pantai. Saat mereka mulai minum, Kazuya memperhatikan bahwa beberapa orang mulai mabuk dan dalam hati mengatakan bahwa penyamaran Chizuru luar biasa karena dia terlihat sangat biasa. Tidak ada yang percaya bahwa mode pacarnya sebenarnya adalah dia. Kaibi mengetahui bahwa nama Echino juga Chizuru dan memberitahu Kazuya tentang hal itu. Tetapi dia dengan cepat mengubah topik dan bertanya apakah dia sudah pergi untuk membersihkan keberuntungannya. Jadi dia mengatakan bahwa dia melakukannya 2 tahun yang lalu. Para gadis bertanya kepada Kazuya seperti apa pacarnya. Jadi Kai mengatakan bahwa dia sangat cantik dan dia benar-benar pacar yang ideal. Terlalu baik untuk Kazuya. Ki beringat bahwa ulang tahun Chizuru juga minggu lalu, sama seperti Aichinos. Mereka bertanya apa yang dia berikan untuknya dan teman Aichinos. Yuki mengatakan bahwa dia adalah kebalikan total dari pacar Kazuya, tetapi dia menambahkan bahwa Chizuru tanpa kacamata terlihat cukup imut juga dan tiba-tiba melepasnya. Aichinos buru-buru menyembunyikan wajahnya dan Kazuya bersiap untuk terungkap, tetapi orang-orang dalam kelompok mereka terlalu mabuk. Kazuya berkomentar bahwa pesta baru saja dimulai, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, dan mereka harus melewati ini entah bagaimana. Mereka mulai bermain permainan minum dan Chizuru terpaksa meminum 1 gelas penuh, tetapi Kazuya berkomentar bahwa jika ini terus berlanjut, bahkan Chizuru akan dalam masalah. Untuk menyelamatkan Chizuru, Kazuya terus sengaja membuat kesalahan dan harus minum. Ketika mereka pergi, Kuri mengatakan mereka akan pergi ke bar lain, tetapi Kazuya berkomentar bahwa dia tidak bisa minum lagi dan mengatakan bahwa dia akan pulang. Kazuya jatuh di jalan dan menyadari ini buruk karena tubuhnya terasa sangat berat, jadi Chizuru membantunya pulang. Dia meminta kuncinya, tetapi dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan mencoba membuka pintu sendiri. Setelah beberapa kali mencoba yang tidak berhasil, Chizuru mengambilnya dari dia dan membawanya masuk. Dia memutuskan untuk meninggalkan kunci di dekat pintu dan mengatakan tempatnya selalu berantakan sementara Kazuya tersenyum dan mengomentari bahwa gadis yang dia suka ada di apartemennya setelah malam minum. Jadi ini akan menjadi situasi yang sempurna dalam keadaan tenang. Pikiran cabul bro tidak pernah meninggalkan pikirannya. Dia mengakui bahwa dia selalu sangat memperhatikan gadis itu sehingga dia bahkan terlihat cantik baginya seperti Aikino, tetapi dia menyadari bahwa dia harus muntah dan buru-buru ke kamar mandi. Chizuru bertanya apakah dia baik-baik saja, jadi dia mengatakan bahwa dia seharusnya pergi tidur, tetapi dia bergumam bahwa dia tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Dia mengatakan bahwa dia minum terlalu banyak dan bertanya apakah itu disengaja, mengakui bahwa dia terkejut orang lain tidak menyadari karena dia terus kalah. Dia bertanya apakah seharusnya dia membantunya berjalan karena yang lain ada di dekatnya, tetapi dia percaya itu baik-baik saja karena mereka segera terpisah. Dia bangkit untuk pergi dan mengingatkannya bahwa cara terbaik untuk mengatasi mabuk adalah dengan air, tetapi dia dengan hati-hati bergumam bahwa dia selalu menyusahkan gadis itu, jadi dia setidaknya harus memperhatikan Ichino bahkan jika itu membunuhnya. Chizuru mengirim pesan kembali dan memerintahkannya untuk tidak mencoba berpura-pura. Jalan keluar dari ini. Kazuya perlahan mulai menangis tetapi ketika dia berbalik, dia jatuh di atasnya. Chizuru dengan cepat bertanya apa yang dia lakukan dan memperingatkan bahwa dia akan memukulnya, tetapi dia menyadari bahwa dia telah tertidur dan mengingat apa yang dia katakan, jadi dia berkata bahwa dia seharusnya tidak minum alkohol untuk sementara waktu. Pagi berikutnya, Kazuya bergumam bahwa kepalanya sangat sakit dan mengatakan bahwa dia tidak ingat apapun setelah permainan kelima. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia merasa Chizuru ada di tempatnya. Dia percaya bahwa dia pasti sedang bermimpi dan menerima undangan grup dari kelompok yang dia ikuti semalam. Dia melihat bahwa mereka banyak berbicara dan dengan terkejut melihat bahwa Chizuru juga ada di grup itu. Jadi dia terkejut melihat bahwa dia memiliki kontaknya. Sekarang karena satu-satunya cara mereka bisa berkomunikasi, yang berarti agensi juga memeriksanya, adalah pacar sewaan untuk mengatasi masalah, dan itu adalah saya jika dia mencoba mengirim pesan pribadi kepadanya dan melihat pesan tanpa pemesanan. Itu akan dianggap pelanggaran syarat layanan, dan dia akan terjebak dalam berbagai masalah. Dia bertanya-tanya apakah ini bisa mengirim permintaan kepadanya, tetapi mencatat bahwa dia tidak bisa agresif di sini karena dia mungkin telah menyebabkan semua jenis masalah untuknya semalam. Adalah karena kamu sedang berjalan. Minum. Dia bertemu dengan kelompok minum dan bertanya-tanya apakah Chizuru ada di sini. Tetapi para gadis mengatakan bahwa dia pergi sendirian hari ini karena masih marah padanya karena mengundang laki-laki ke pub. Nanti di rumah, Kazuya bergumam bahwa kepalanya semakin parah sehingga tidak akan hilang sampai besok. Dia bertanya-tanya apakah pacarnya akan merawatnya dengan baik saat ini dan perlahan merangkak ke kulkas untuk mengambil air. Sementara itu, Chizuru stres memikirkan apakah dia harus mengirim permintaan pertemanan kepada Kazuya atau tidak. Di tempat kerja, Ruka bertanya kepada Kazuya apakah dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya, karena dia merasa sudah saatnya dia mengambil keputusan dan berhenti menjadi idiot pengecut. Dia memberitahunya untuk melanjutkan percakapan dari waktu itu dan hanya masalah waktu sebelum dia memutuskan untuk benar-benar berkencan dengannya. Namun, Kazuya mengungkapkan bahwa Chizuru mempercayainya ketika dia mengatakan tidak ada yang terjadi di antara mereka malam itu. Terkejut, Ruka menyadari bahwa Kazuya dan Chizuru telah menjadi jauh lebih dekat. Mami tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Jadi Kazuya dengan gugup bertanya apakah dia sering melakukan solo caro. Mami mengatakan dia di sini untuk menyelesaikan laporannya dan agar dia bisa menggunakannya sebagai ruang belajar. Ruka.
Dia bertanya kepada Kazuya apakah dia mengenalnya, jadi dia berkomentar bahwa itu akan menjadi ide yang buruk untuk membiarkannya berbicara dengan ibu. Dia mengatakan mereka kuliah di universitas yang sama dan cepat-cepat mengantar ibu ke kamarnya. Saat ibu duduk, Kazuya merasa senang karena ibu dan Ruka tidak banyak berinteraksi satu sama lain, karena siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Dia ingat bahwa mereka pergi ke Karak bersama dan Kazuya berkomentar bahwa dia hampir gila karena sendirian dengan seorang gadis dan berusaha keras untuk menyembunyikannya. Ruka tiba-tiba muncul di pintu mereka, jadi Kazuya bertanya apakah ada yang terjadi, tetapi dia menatapnya dengan marah dan bertanya hubungan apa yang mereka miliki. Kazuya dengan cepat bertanya dari mana itu berasal. Jadi ibu mengatakan mereka hanya teman sekelas biasa dan Kazuya memberitahu Ruka bahwa dia bersikap kasar kepada pelanggan mereka. Ruka hampir memberitahu ibu bahwa dia adalah pacar Kazuya, tetapi dia cepat-cepat menutup mulutnya dan mengatakan bahwa bos mereka melarangnya mengobrol dengan pelanggan. Ruka berkomentar bahwa dia terlalu panik dan ingat bagaimana dia berkata dia beralih ke Chizuru setelah ditolak oleh Hayek, jadi ibu pasti adalah gadis itu. Dia dalam hati mempertanyakan mengapa ibu masih bertindak seolah Kazuya miliknya dan mulai bertanya-tanya apakah Kazuya masih menyukainya. Dia dan bahkan jika dia tidak, ibu tetap satu-satunya gadis yang sebenarnya dia kencani. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia berada di tempat ketiga. Ruka Hurley membawa Kazuya keluar dan menyatakan bahwa dia adalah pacarnya. Kazuya berkata bahwa dia bisa menjelaskan, tetapi Ruka mengatakan Kazuya sekarang miliknya. Dia bertanya apakah ibu berpikir dia istimewa hanya karena dia adalah mantan dan mengumumkan bahwa Kazuya tidak terjebak padanya lagi. Dia menyatakan bahwa ibu hanya tidak bisa melepaskan Kazuya entah kenapa dan mengatakan bahwa itu menyebalkan menjadi dirinya. Karena Kazuya sekarang benar-benar jatuh cinta padanya dan dia bahkan menghabiskan semalam di tempatnya. Jadi ibu adalah masa lalu dan seharusnya keluar dari hidupnya. Mami bertanya kepada Kazuya mengapa dia masih membutuhkan pacar sewaan jika itu masalahnya. Jadi Ruka mengatakan itu menunjukkan betapa penerimanya dia. Dia meminta maaf dan mengakui bahwa dia seharusnya pergi. Setelah dia pergi, Kazuya bertanya kepada Ruka apa yang terjadi dengan ledakan itu. Jadi dia dengan penuh air mata mengatakan bahwa dia adalah pacar yang hebat dan orang yang mencintainya lebih dari siapapun. Di kereta, Mami bertanya-tanya apakah Kazuya benar-benar akan berkencan dengan gadis seperti Ruka karena ada sesuatu yang terasa aneh tentangnya. Mengingat apa yang Ruka katakan, dia mempertanyakan mengapa dia membuang waktu memikirkan semua ini. Chizuru tiba-tiba masuk ke dalam kereta dan Mami menyadari bahwa tas tangan yang dibawanya adalah yang dia lihat di apartemen Kazuya hari itu. Mami dengan senyum meminta Chizuru untuk duduk dan bertanya apakah dia tinggal di sini. Tetapi Chizuru mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka turun dari kereta, Mami bertanya apakah dia masih bertemu Kazuya. Jadi dia menjawab tidak, dan Mami dengan senyum pergi. Di rumah, Mami yakin Chizuru berada di apartemen Kazuya malam itu, jadi mereka jauh lebih dekat daripada pacar sewaan dan klien. Namun, dia penasaran dengan Ruka dan memeriksa pengikutnya untuk menemukan bahwa profilnya terkunci. Dia menggulir ke bawah dan melihat bahwa nenek Kazuya memang memiliki akun, jadi dia dengan senyum mengikuti neneknya. Saat Ruka berbicara dengan Kazuya, dia bertanya apakah dia merasa sedih tentang sesuatu. Tetapi dia menjawab tidak ada yang seperti itu, jadi dia meminta maaf tentang apa yang dia katakan di karaoke karena dia mengucapkan berbagai hal kasar kepada Mami dalam kemarahan. Kazuya memberitahunya untuk tidak khawatir tentang itu dan mengungkapkan bahwa Mami sebenarnya tidak memiliki perasaan untuknya, jadi mendengar Chizuru pergi sejauh itu untuknya sebenarnya membantunya move on dari Mami. Kemudian, Kazuya ingat bahwa Chizuru mengatakan dia bebas pada tanggal 20. Dan mengakui bahwa dia sedikit gugup karena sudah lama sejak terakhir kali dia menyewanya. Dia terkejut melihat bahwa peringkatnya naik dan memperhatikan bahwa biaya per jam juga naik 1.000 untuk kelas reguler. Dia tiba-tiba menyadari bahwa layanan ini memungkinkan untuk semua jenis permintaan dan Chizuru pasti sudah bosan dengan kencan mereka yang biasa. Jadi dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan. Sambil menunggu, Kazuya dengan gugup berkomentar bahwa dia benar-benar melakukannya dan berharap Chizuru tidak merasa aneh karena jawabannya santai. Tetapi dia pasti merasa sangat creepy. Namun, dia tidak menyesali apapun karena dia meminta sesuatu yang sudah diinginkannya sejak sekolah menengah. Sebuah fantasi yang ingin dialami semua umat manusia sekali dalam hidup mereka. Chizuru tiba dengan seragam sekolah, jadi Kazuya bertanya apakah dia baik-baik saja dengan ini, dan dia mengungkapkan bahwa dia memang mendapatkan beberapa klien yang ingin berkencan dengan gadis berpakaian seragam sekolah. Jadi dia mengatakan bahwa dia juga berpakaian seragam karena dia merasa ini akan lebih baik. Kazuya dalam hati mengatakan bahwa penampilan Chizuru dapat menghancurkan semua akal sehat, tetapi dia adalah klien hari ini dan dia memiliki Chizuru sepenuhnya untuk dirinya sendiri karena dia, tanpa ragu, adalah pacarnya saat ini. Bro sedang bersiap untuk membuat kerusuhan. Dia menyatakan bahwa dia ingin bergandeng tangan, jadi dia setuju dan Kazuya dengan senang hati mengatakan bahwa masa mudanya telah dimulai sekarang. Selanjutnya, Kazuya ingin berbagi makanan, jadi dia bertanya kepada Kazuya apakah dia ingin membeli churros. Namun setelah membeli satu, dia dengan gugup mengatakan bahwa dia tidak bisa meminta satu gigitan. Chizuru bertanya apakah dia ingin sedikit, jadi dia setuju dan setelah dia juga menggigitnya, dia dengan senang hati mengatakan bahwa dia bisa mati bahagia sekarang. Kazuya dengan cepat memeriksa rencananya untuk apa yang ingin dia lakukan selanjutnya, jadi dia mengatakan bahwa dia tidak perlu menyembunyikannya karena itu bukan hal yang buruk dan dia akan mengikuti apapun hari ini. Setelah itu, Kazuya mengatakan bahwa dia akan menjadi idiot besar jika dia menahan diri setelah itu, jadi dia akan membuat ini menjadi kencan yang tidak akan pernah dia lupakan. Tiba-tiba mereka melihat Sumi, jadi Chizuru dengan cepat bersembunyi bersama Kazuya karena memalukan terlihat dengan pakaian ini. Kazuya mengakui bahwa dia mungkin akan panik dan menyebabkan bencana, jadi mereka berlari pergi dengan cepat. Di sebuah arcade permainan, Kazuya mengatakan bahwa mereka melarikan diri secepat mungkin, tetapi ini menguntungkan baginya karena bagian ketiga dari kencan impian ini adalah booth foto. Dia dalam hati berkata bahwa dia tidak memiliki foto dengan Mizuha. Kengerian,
Jadi bisa memandangi dia bahkan di rumah adalah mimpi terliar yang menjadi kenyataan. Chizuru bertanya apakah ada jenis foto tertentu yang harus diambil. Tetapi dia mengatakan bahwa dia hanya ingin foto-foto biasa dan stres tentang pilihan mana yang harus dipilih. Jadi Chizuru mendorong opsi pasangan untuknya. Mereka mengambil banyak foto yang berbeda dan ketika saatnya untuk pose terakhir, Kazuya terlalu malu untuk memeluk Chizuru tetapi dia meyakinkannya bahwa itu normal dan Kazuya berkomentar bahwa ini membuat semuanya terasa jauh lebih nyata. Saat mereka menjauh satu sama lain setelah pelukan, Kazuya merasa bodoh karena terlalu terbawa suasana karena Chizuru sama sekali tidak terganggu. Setelah mengambil foto, Kazuya dengan senang hati mengatakan bahwa sekarang dia bisa memandangi Mizuhar di rumah setiap hari. Chizuru tiba-tiba mendekat ke Kazuya sehingga dia bertanya ada apa. Dia mengungkapkan bahwa siswa dari sekolah yang seragamnya dia pakai ada di dekat mereka, jadi akan sangat canggung jika mereka bertemu. Saat mereka berjalan, Kazuya mengatakan bahwa mereka benar-benar kehilangan kesempatan sebelum Chizuru bertanya apakah dia ingin naik biang lala karena tidak ada yang bisa melihat mereka di sana dan mereka bisa bersantai sedikit. Saat ini, saya tidak yakin apakah saya bisa naik biang lala, tetapi saya yakin saya bisa. Pintu masuk ke biang lala. Seseorang mengambil foto mereka dan Kazuya bertanya-tanya untuk apa itu saat mereka duduk. Kazuya bertanya apakah seragam itu miliknya, jadi dia menjawab bahwa kita belajar menghargai orang tua kita ketika kita menyadari betapa mahalnya seragam ini. Kazuya dengan malu-malu menyatakan bahwa berada sendirian di ruang kecil dengan kecantikan tingkat S ini membuatnya gugup. Chizuru memberitahunya fakta menarik tentang biang lala saat dia menyampaikan, sehingga dia menyadari setiap kali percakapan hampir mati hari ini. Chizuru terus berusaha menjaga percakapan tetap berjalan. Chizuru melihat bahwa ada konser yang sedang berlangsung di bawah mereka, tetapi Kazuya tidak bisa melihatnya, jadi dia berdiri di depan Chizuru. Namun, kereta tiba-tiba terhuyung ke depan dan Kazuya secara tidak sengaja meraih dada Chizuru sehingga dia dengan malu-malu menamparnya. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud memukulnya, tetapi dia mengatakan bahwa seharusnya dia yang meminta maaf karena kehilangan keseimbangan. Dia memutuskan untuk mengubah topik dan berterima kasih padanya untuk hari ini karena menjadi pacar sewaan pasti sulit dan dia harus mengikuti permintaan kliennya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami masalah karena kliennya ternyata sangat sopan. Dia ingat satu kali di mana seorang pria ingin menunjukkan foto kepadanya. Dia sangat menyukainya dan mengeluarkan ponselnya, tetapi ada hal-hal aneh di layar sehingga suasana menjadi canggung. Kazuya bertanya bagaimana dia menghadapinya, jadi dia mengatakan bahwa dia berpura-pura tidak melihatnya. Dia ingat satu kali dia dimarahi di akuarium. Dia membisikkan bahwa dia bertemu dengan berbagai macam orang dan belajar serta pergi ke berbagai tempat. Ketika pria-pria yang pemalu dan tidak bisa mengobrol di awal menjadi semakin banyak bicara dan memberitahu dia bahwa mereka punya pacar, itu juga membuatnya senang. Terkadang, dia berpikir itu mirip dengan pekerjaan aktingnya. Chizuru berkomentar bahwa dia benar-benar luar biasa karena dia melakukan apa yang dia inginkan dan bangga dengan pekerjaannya. Ketika mereka turun dari kereta, petugas mengatakan bahwa foto yang mereka ambil di pintu masuk sudah siap dan mereka bisa mendapatkannya dalam album foto hanya dengan 1.000 yen. Chizuru mengatakan 1.000 yen terlalu mahal tetapi Kazuya langsung mengatakan dia akan mengambilnya. Saat mereka berjalan kembali, Chizuru mengungkapkan bahwa setelah pertunjukan, dia dihubungi oleh produser lain yang datang menonton dan sekarang dia sedang berlatih dengan mereka. Kazuya dengan senang hati mengatakan bahwa dia pasti akan datang menontonnya. Chizuru berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia merasa harus memberitahunya. Tahu, karena mereka sudah membicarakan karir aktingnya sebelumnya. Dia menambahkan bahwa ada sesuatu yang lain dan menjelaskan bahwa peran berikutnya yang dia mainkan akan menjadi peran kecil, jadi tidak akan berdampak langsung, tetapi pada akhirnya dia akan berhenti bekerja sebagai pacar sewaan. Kazuya mengungkapkan bahwa dia selalu memberinya hari terbaik dan hari itu tidak berbeda. Kencan yang dipimpin mimpinya benar-benar keluar dari fantasi dan bahkan dia tidak bisa percaya bahwa semua yang dia pikirkan adalah kereta luncur yang dimainkan Chajura. Karena tidak ada yang lain yang menarik perhatiannya selain kenyataan bahwa dia telah mengambil langkah menuju mimpinya. Dia mulai bertanya-tanya tentangnya sehingga dia mulai mencarinya sampai hari itu tiba. Nenek Kazuya meneleponnya dan bertanya apakah mereka harus memesan sushi atau pizza untuk pesta ulang tahun besok. Jadi dia menjelaskan dalam hati bahwa setiap tahun pada tanggal 1 Juni, ulang tahunnya, seluruh keluarga makan bersama. Dia mengatakan bahwa dia ingin sushi, jadi neneknya bertanya apakah dia tahu kapan ulang tahun Shusu, karena dia tidak bisa melakukan apapun untuknya tahun lalu ketika mereka baru saja bertemu, tetapi dia ingin merayakan kedewasaannya dengan meriah tahun ini. Dia mengungkapkan bahwa ulang tahun Chisaro sudah berlalu beberapa waktu yang lalu. Mendengar hal itu nenek dengan marah mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayainya dan mempertanyakan mengapa dia tidak memberitahunya. Dia dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta ulang tahun bersama dan memerintahkannya untuk membawa Chizuru bersamanya besok, apapun yang terjadi. Kazuya dengan cepat mencoba menolak, tetapi dia mengakhiri panggilan. Kazuya memanggil Chizuru ke balkon dan bertanya apakah dia bebas jam 5 sore besok. Dia menjelaskan bahwa besok adalah ulang tahunnya dan ketika dia memberitahu neneknya bahwa ulang tahunnya di bulan April, neneknya berkata bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun bersama. Namun, Chizuru mengungkapkan bahwa dia akan mengunjungi neneknya di rumah sakit besok karena neneknya membutuhkannya setelah tes. Kazuya melihat bahwa dia tidak bisa mengganggu Chizuru dan neneknya. Dia mengatakan bahwa dia akan membuat alasan untuk neneknya, tetapi Chizuru mengatakan bahwa dia tidak bisa datang jam 5 dan bisa datang setelah jam 6. Jadi dia harus menjaga neneknya sampai saat itu dan mengucapkan selamat ulang tahun sebelum kembali masuk. Kazuya dengan senang hati mengatakan bahwa dia kembali menyusahkan Chizuru dan menerima panggilan dari Ruka yang dengan antusias mengucapkan selamat ulang tahun. Dia bertanya apakah dia bisa mendapatkan Kazuya untuk dirinya sendiri pada hari Minggu, jadi dia setuju. Ruka berkata bahwa itu bagus karena dia begitu dekat dengan Chizuru dan dia tidak keberatan selama Chizuru.
tidak ada di sana. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Chizuru akan menjadi lebah di pesta. Jadi Kazuya dengan cepat mencoba menjelaskan, tetapi dia mengakhiri panggilan. Dia tidak menjawab panggilannya, jadi dia menyadari bahwa dia harus menebusnya pada hari Minggu. Saat Kazuya meninggalkan rumahnya, dia tiba-tiba bertemu Ruka, yang dengan senyum mengatakan bahwa mereka seharusnya dalam perjalanan ke rumah keluarganya. Saat dia menyeretnya pergi, Kazuya dengan cepat bertanya mengapa dia di sini. Shiro mengatakan bahwa dia adalah pacarnya, dan memutuskan untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarganya. Kazuya meminta maaf karena tidak memberitahunya dan mengakui bahwa Chizuru datang hari ini, tetapi itu hanya karena neneknya tiba-tiba memutuskan untuk mengadakan pesta gabungan. Dia tidak berusaha menyembunyikannya darinya. Ruka tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan, jadi dia menyadari bahwa dia benar-benar kesal. Mengapa dia tidak pernah merasa kesal dengan gadis ini karena terlalu melekat? Ketika mereka sampai di toko, Kazuya memberitahu Ruka bahwa dia tidak bisa menggenggam lengannya dan memberitahu neneknya bahwa Chizuru memiliki beberapa hal yang perlu dia lakukan, jadi dia akan mampir nanti. Nenek setuju bahwa mereka tidak memberitahunya sebelumnya, jadi dia berterima kasih jika mereka berhasil menyelesaikan sesuatu. Ruka memberinya hadiah jadi. Jadi nenek Kazuya dengan mengejutkan mengatakan bahwa dia adalah gadis muda yang sangat perhatian dan Kazuya dengan cepat mengatakan bahwa dia akan menunjukkan Ruka di sekitar sementara mereka menyajikan minuman. Di dapur, dia dengan tergesa-gesa mengingatkan Ruka bahwa keluarganya masih mengira Chizuru adalah pacarnya. Jadi dia mengatakan bahwa mereka tidak adil karena dia mengatakan hubungan mereka murni bisnis tetapi dia berusaha menghabiskan pesta ulang tahun keluarganya bersamanya tanpa memberitahunya. Dia mengatakan bahwa dia akan memastikan neneknya menyukainya dan menyuruhnya untuk menikmati ulang tahunnya. Ruka mengungkapkan bahwa dia membeli dasi untuk Kazuya karena dia ingin dia terlihat lebih dewasa. Jadi neneknya dengan ceria mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang lucu dan praktis. Kazuya melihat bahwa Ruka benar-benar berusaha keras untuk menciptakan kesan yang baik dan bertanya-tanya di mana Chizuru berada karena sudah lewat 6. Dia memutuskan untuk keluar untuk meneleponnya dan bergumam bahwa dia tidak akan bisa melakukannya tanpa mengirimkan permintaan pertemanan. Dia perlahan-lahan bersiap untuk melakukannya tetapi berkomentar bahwa itu terlalu banyak baginya dan memberitahu keluarganya bahwa dia tidak menjawab. Ruka mengungkapkan bahwa neneknya meninggal tahun lalu, jadi dia belum kembali ke rumahnya di Hokkaido. Kazuya tidak yakin apakah dia berbicara kebenaran atau tidak, tetapi itu tidak. Dan Duniawi mengakui bahwa dia sedang mengerjakan keluarganya. Neneknya memberitahu Ruka untuk menganggapnya sebagai neneknya dan mengandalkannya. Stres, Kazuya menerima pesan dari Chizuru dan Ruka hampir menyatakan bahwa dia adalah orang yang mencintai Kazuya lebih dari siapapun. Namun, Kazuya dengan cepat menelepon Chizuru dan menempatkannya di speaker sehingga Chizuru meminta maaf karena tidak bisa hadir dan menjelaskan bahwa neneknya tidak merasa baik. Nenek Kazuya mengatakan bahwa mereka selalu bisa merayakan ulang tahunnya di lain waktu dan setelah dia selesai berbicara dengannya, Kazuya keluar. Dia memberitahu Chizuru bahwa dia sangat membantu dan bertanya apakah dia yakin seharusnya menelepon dari ponselnya, sehingga dia mengatakan bahwa semua orang di grup itu telah saling menambahkan dan jika tidak, mereka akan terlihat mencolok. Dia memberitahunya bahwa dia tidak perlu datang karena nenek tampaknya senang hanya mendengar suaranya. Namun, Ruka tiba-tiba merebut telepon dari Kazuya dan memberitahunya untuk tidak repot-repot datang ke sini. Dia menyatakan bahwa dia akan membuat Kazuya menjadi miliknya malam ini. Mendengar itu Chizuru berkomentar bahwa tidak ada jaminan. Dia tidak akan membocorkan tentang hal pacar sewaan. Dia kembali ke dalam ruangan dan mengungkapkan bahwa dia seharusnya mengunjungi keluarga Kazuya malam ini, jadi neneknya bertanya mengapa dia tidak memberitahunya lebih awal dan mempertanyakan apa yang dia lakukan di sini, meninggalkan Kazuya sendirian. Dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan memerintahkannya untuk pergi menemui keluarga Kazuya. Di rumah Kazuya, dia mengungkapkan bahwa keadaan telah berubah sangat serius, tetapi Shizuru tiba-tiba masuk sehingga neneknya dengan gembira memeluknya dan bertanya apakah Sayuri baik-baik saja. Shizuru mengatakan bahwa dia hampir mengusirnya dan menyapa yang lain sehingga Ruka dengan marah bertanya mengapa dia muncul ketika dia sebenarnya telah membangun hubungan baik dengan keluarga Kazuya dan bahkan tidak dengan Chizuru Kenarizu sama sekali. Sebelum duduk, Chizuru bertanya apakah dia bisa memberikan penghormatan di altar keluarga, mengejutkan semua orang saat Ruka menyadari bahwa dia benar-benar lupa tentang itu. Ruka dengan cemas melihat bahwa Chizuru mengubah keadaan sehingga semua usahanya akan sia-sia. Beberapa saat kemudian, mereka mengetahui bahwa Chizuru tinggal di daerah yang sama dengan Kazuya, jadi neneknya bertanya apakah mereka telah mempertimbangkan untuk tinggal bersama. Mendengar itu Kazuya senang bahwa Ruka tidak ada di sini. Dia mengakui dalam hati bahwa dia akan mati jika tinggal bersama Chizuru. Dia melangkah keluar untuk pergi ke kamar mandi dan depresi. Menariknya, dia mencatat bahwa Shazuru bersinar, begitu baik sehingga membuatnya merasa lebih buruk tentang tinggal bersama dan menikahinya. Dia mengakui bahwa semua yang dilakukan Shazuru sangat profesional hingga ekstrim dan Ruka juga sudah tenang sejak dia tiba di sini. Dia melihat Ruka di depannya dan dengan cepat mengatakan bahwa dia harus pergi ke kamar mandi, tetapi Ruka tiba-tiba menarik dasinya dan menciumnya. Saat mereka terpisah, Kazuya dengan tergesa-gesa bertanya kepada Ruka apa yang dia lakukan sehingga dia melompat maju dan mulai menciumnya lagi. Dia menjauh darinya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan ini. Ruka dengan malu-malu menjauh darinya dan mengakui bahwa dia telah melanggar batas, tetapi dia tidak ingin kalah dan tidak menyesal. Ketika Kazuya kembali, Chizuru bertanya apakah dia dan Ruka baik-baik saja karena mereka berdua terlihat pucat. Jadi dia mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dan mencatat bahwa dia memberi Ruka lebih banyak stres daripada yang dia sadari. Dia menyadari ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi, bagaimana dia memaksakan diri masuk ke tempatnya, hadiah perpisahan kecilnya, dan cara dia membentak Mami. Dia telah menjebak Ruka dan sekarang dia bertanya-tanya apakah dia ingin mencium pertamanya dengannya dan mencatat bahwa menyia-nyiakan itu pada hubungan yang menyedihkan ini adalah semua kesalahannya.
meminta maaf kepadanya sebelum neneknya memberitahu Chizuru bahwa dia memiliki hadiah untuknya. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah cincin yang diberikan suaminya ketika dia melamar. Cincin itu kemudian diberikan kepada Harumi. Tetapi saat mereka berbicara, mereka memutuskan untuk memberikannya kepada Chizuru untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Kazuya berkomentar bahwa dia tidak bisa menerima itu dan mempertanyakan siapa yang akan memberikan cincin pertunangan kepada gadis yang baru berusia 20 tahun. Chizuru mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima sesuatu yang begitu penting dan Ruka tiba-tiba mencubit pakaiannya sehingga dia bertanya-tanya apa artinya ini dan apa yang ingin dia sampaikan. Dia dalam hati mengakui bahwa ini pasti sulit bagi keduanya dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia ingat apa yang Chizuru katakan padanya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima ini. Dia dengan menyesal memberitahu neneknya bahwa dia tahu neneknya mencintai Chizuru dan bahwa neneknya akan membencinya karena melakukan ini selama pesta ulang tahunnya. Tetapi ini tidak bisa terus berlanjut. Dia berkomentar bahwa kencan antara dia dan Chizuru membuat Ruka stres, jadi dia harus melakukan ini untuknya juga dan perlu melakukannya lebih cepat daripada nanti. Dia berkomentar bahwa dia tidak bisa terus melanjutkan kebohongan ini karena hanya akan menyakiti orang-orang. Dia hampir menyatakan bahwa dia dan Chizuru telah putus. Dia tiba-tiba menerima telepon dari rumah sakit tentang neneknya. Chizuru perlahan keluar dan mengungkapkan bahwa neneknya kehilangan kesadaran. Kazuya, Chizuru, dan neneknya tiba di rumah sakit, dan mereka berlari dengan tergesa-gesa untuk melihat bahwa Sayuri baik-baik saja. Dia meminta maaf karena merusak pesta ulang tahun mereka, tetapi nenek Kazuya mengatakan bahwa seharusnya dia yang meminta maaf karena mengundang Chizuru dan Shiru saat dia tidak enak badan. Sayuri mengatakan bahwa dia tidak perlu terlihat buruk. Dokter masuk ruangan dan bertanya kepada Chizuru apakah mereka bisa berbicara. Jadi dia pergi bersamanya. Setelah itu nenek mulai bertanya kepada Kazuya tentang hubungannya dengan Chizuru. Saat Chizuru pergi dengan lesu dari kantor, Kazuya memberitahunya bahwa neneknya mengirimnya untuk urusan dan bertanya apa yang dikatakan dokter, sehingga dia mengungkapkan bahwa neneknya tidak dalam kondisi baik dan tidak memiliki banyak waktu tersisa. Kazuya bertanya apakah dia baik-baik saja. Jadi dia bergumam bahwa dia sudah tahu ini akan terjadi sejak dia mendengar diagnosisnya, jadi dia melakukan segala yang bisa untuknya. Kazuya dengan tergesa-gesa mengatakan bahwa dia akan memberitahu neneknya bahwa hubungan mereka adalah kebohongan karena dia yang memulainya dan dia yang akan mengakhirinya. Dia berkomentar bahwa ini adalah semua yang bisa dia lakukan untuk membuat. Chizuru mengatakan bahwa dia tidak ingin memberitahu neneknya bahwa mereka putus karena dia benar-benar menyukai pria itu dan khawatir Chizuru akan sendirian setelah dia pergi. Dia mengatakan tidak ada gunanya sekarang karena memberitahu seorang wanita di ranjang kematiannya bahwa cucunya baru saja putus dengan pacarnya tidak akan membantunya. Kazuya bertanya bagaimana melanjutkan kebohongan akan membantu ketika mereka sebenarnya tidak berkencan. Jadi dia bergumam bahwa dia tidak sanggup membuat neneknya sedih pada titik ini. Sejauh yang diketahui neneknya, dia telah menemukan pria yang luar biasa. Saat dia kembali, Kazuya bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Kemudian, saat mereka meninggalkan rumah sakit, Chizuru memberitahu nenek Kazuya bahwa dia tidak bisa menerima cincin itu. Tetapi dia bertanya apakah Sayuri tidak akan selamat. Dia mengatakan sekali lihat pada Sayuri sudah menceritakan seluruh kisah dan mendengar bahwa Chizuru tidak akan memiliki keluarga lagi jika keadaan menjadi lebih buruk. Jadi jika dia membutuhkan uang, dia harus menggadaikan cincin itu dan tidak perlu memakainya jika dia tidak mau karena dia hanya ingin neneknya memilikinya. Mereka naik taksi, Chizuru berusaha menunjukkan wajah berani. Tetapi baginya, dia terlihat lebih kecil hari itu. Karena dia mungkin terbebani oleh rasa sakit, ketakutan, kesedihan, dan banyak emosi lainnya. Ketika mereka tiba di rumah, Kazuya berkomentar bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa untuknya. Keesokan paginya di sebuah restoran, Kazuya dan Ruka sedang makan pankek dan dia bertanya-tanya apakah Ruka tidak merasa canggung karena ini tidak tertahankan baginya. Dia bertanya apakah nenek Chizuru baik-baik saja, jadi dia mengatakan kondisi neneknya stabil semalam. Dia mengatakan pasti sulit bagi Chizuru dan bahwa dia menyerukan gencatan senjata karena dia memang ingin menjadi pacarnya yang sebenarnya. Tetapi bahkan dia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Dia dengan bahagia mengatakan bahwa dia bisa mencium orang yang dia cintai dan mendorong hubungan mereka maju. Jadi dia telah membuat kemajuan nyata. Saat mereka pergi, dia memberitahunya untuk memberitahu kapan saja dia ingin mencium. Karena itu sekarang sudah menjadi hal yang wajar. Saat dia berjalan pulang, Kazuya berkomentar bahwa dia akhirnya telah memutuskan. Tetapi para gadis sekarang menentangnya. Jadi mereka berdua jauh lebih dewasa darinya. Jadi dia bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan. Chizuru memanggil Kazuya ke balkon dan mengatakan Sumi ingin dia membantunya berlatih lagi. Jadi dia setuju dan mengatakan jam 10 pagi terlalu pagi. Chizuru berkata sih. Dia pasti memiliki jadwal yang sudah direncanakan, tetapi Kazuya memintanya untuk menunggu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengulangi bahwa dia melakukan semuanya untuk neneknya dan hanya orang bodoh yang melihat kembali masa lalu dengan penyesalan. Saat dia kembali ke apartemennya, dia berkata bahwa dia pasti memiliki banyak yang harus dihadapi mengingat kondisi neneknya, tetapi dia masih memperhatikan Sumi. Kazuya dalam hati berkata bahwa kencan dengan Sumi sangat menyenangkan, tetapi dia seharusnya memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk Chizuru dan Sayuri. Ketika dia bertemu Sumi, Kazuya terkejut melihat dia mengenakan seragam dan bertanya apa yang terjadi di sini. Dia dengan menyesal mengatakan bahwa dia tidak mendengar apa-apa dari Chizuru jadi dia berpakaian biasa, tetapi Sumi memberi isyarat bahwa itu hanya untuknya. Dia bertanya apakah dia sering mengenakan seragam, jadi dia mengetik bahwa dia pikir Kazuya suka seragam sekolah. Kazuya bertanya apa yang membuatnya berpikir begitu dan bertanya apakah dia melihatnya bersama Chizuru hari itu. Dia dengan malu setuju, jadi Kazuya dengan canggung menyadari bahwa dia menganggapnya sebagai orang aneh sebelum mereka tiba di akuarium. Dia perlahan mengatakan bahwa dia ingin membimbingnya hari ini, jadi Kazuya dengan malu bertanya apa yang terjadi di sini saat mereka masuk. Di akuarium, Sumi tiba-tiba duduk.
Sumi bertanya-tanya ada apa dan duduk bersamanya, sementara seekor penguin perlahan berjalan menuju mereka, membuat Sumi senang. Selanjutnya, mereka duduk di ayunan putar dan Kazuya menyadari bahwa Sumi memerah. Saat mereka menghabiskan hari bersama, Kazuya berkomentar bahwa ini adalah satu kejutan setelah yang lain dan melihat bahwa Sumi juga terlihat lelah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka berada di terowongan bawah air dan dengan semangat mulai berbicara tentang ikan lembut. Dia menyadari dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia telah berbicara lagi, tetapi Sumi mulai bertepuk tangan untuknya, jadi Kazuya berkomentar bahwa ini adalah kemajuan yang tidak bisa disangkal karena Sumi berusaha membantunya bersenang-senang. Selanjutnya, mereka pergi ke pertunjukan lumba-lumba, jadi Kazuya teringat bahwa dia pernah memohon kepada ayahnya untuk membawanya ke salah satu pertunjukan ini, tetapi keluarga mereka selalu begitu sibuk sehingga itu tidak pernah terjadi. Sumi kembali dengan minuman, tetapi dia memberi isyarat bahwa dia ingin duduk satu baris di belakang dan menunjukkan bahwa air sampai ke sini. Kazuya sangat menikmati pertunjukan lumba-lumba dan berkomentar bahwa mereka akan dalam masalah jika Sumi tidak berbicara. Namun, tiba-tiba mereka terkena percikan air dan Kazuya melihat bahwa Sumi bahkan lebih basah daripada dia. Dia memintanya untuk mengenakan bajunya, jadi dia perlahan meminta maaf tetapi. Kazuya tertawa dan mengatakan bahwa hal-hal seperti ini yang membuat pertunjukan Dolphin Fin hebat dan memberitahunya untuk tidak khawatir karena mereka sedang bersenang-senang dan dia sangat imut sehingga dia menjadi pemandu terbaik hanya dengan bersenang-senang. Mereka berdiri untuk berganti pakaian dan kemudian Kazuya mengatakan dia senang mereka menjual kaos di dekat situ, tetapi dia mengomentari bahwa penampilan baru Sumi juga berbahaya karena dia terlihat seperti pelajar SMA di festival. Akhirnya, mereka mencapai tempat di depan jembatan dan Kazuya melihat bahwa ini adalah akhir kencan yang sempurna. Dia duduk di sampingnya dan mengatakan bahwa dia belum pernah ke sini sebelumnya dan bertanya mengapa dia pergi begitu jauh untuknya. Dia melihat pasangan lain di sekitar mereka dan bertanya-tanya apakah inilah yang terjadi di Odaiba di malam hari. Tiba-tiba dia bergerak mendekat kepadanya sehingga Kazuya bertanya dan dia ingin pergi tetapi dia dengan malu-malu menggelengkan tangan. Dia tiba-tiba memberinya hadiah dan mengucapkan selamat ulang tahun sehingga dia mengucapkan terima kasih dan dengan senang melihat bahwa itu adalah topi rajut musim panas karena semua orang di ini tidak tahu apa itu hadiah yang tepat. Dia menyadari bahwa ini adalah caranya membantunya merayakan sambil berlatih dan mengomentari bahwa dia benar-benar telah berkembang pesat. Dia mengakui bahwa dia bersenang-senang di akhir dan melihat bahwa dia satu-satunya yang terjebak di tempat. Sumi melihat bahwa dia terlihat sedih dan bertanya apakah ada yang salah, sehingga dia menyadari bahwa dia tidak bisa memberitahunya kebenaran dan mengatakan tidak ada apa-apa. Namun, dia menggenggam tangannya dan memberitahunya untuk berbicara dengannya karena sekarang giliran dia untuk berperan sebagai dinding. Kazuya bergumam bahwa ini tentang seorang teman yang neneknya baru saja jatuh sakit parah dan mereka mengatakan bahwa mereka baik-baik saja tetapi pasti mereka merasa sakit. Dia mengakui bahwa dia dibesarkan dalam keluarga yang berbagi segalanya. Jadi dia tidak pernah benar-benar memikirkannya dan temannya tidak memiliki siapapun untuk berbagi beban itu. Jadi pasti sangat kesepian. Dia mengatakan bahwa teman itu selalu mendukungnya dan membantu dia dan keluarganya, bahkan di titik terendah mereka. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mewujudkan impian mereka, sambil bekerja dan kuliah, tetapi jika nenek mereka meninggal, mereka tidak akan bisa menunjukkan itu padanya, dan bahkan di masa-masa sulit ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Dia dengan cepat menghapus air matanya dan meminta Sumi untuk tidak khawatir tentang itu. Tetapi Sumi juga mulai menangis dan mengatakan bahwa dia tahu bagaimana perasaannya, memberitahunya untuk tidak memikul beban itu sendirian karena dia ada di sini bersamanya. Kazuya perlahan mulai menangis juga dan menyatakan bahwa mereka hanya duduk di sana untuk sementara waktu. Menangis sambil dia memegang tangannya terasa seperti dia memberitahunya bahwa seseorang tidak perlu menjadi keluarga untuk berbagi rasa sakit. Kemudian, saat mereka akan pulang, Kazuya dengan tulus berterima kasih kepada Sumi dan mengatakan bahwa dia adalah pemandu terbaik yang bisa diharapkan, sehingga Sumi dengan senang hati mengatakan bahwa dia akan bertemu lagi dan pergi. Kazuya berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya perlu mengatur hidupnya sekarang dan menyatakan bahwa dia telah menemukan apa yang bisa dia lakukan untuk Chizuru. Ada 65 siswa di sekolah akting dan hanya 1 atau 2 yang bisa menandatangani kontrak dengan agen setiap tahun, sementara bahkan lebih sedikit yang benar-benar mendapatkan pekerjaan. Omi bertanya kepada Chizuru apakah dia ingin makan sesuatu, tetapi dia mengatakan bahwa dia memiliki latihan. Shiori mengatakan bahwa dia benar-benar luar biasa karena dia tidak pernah melewatkan pelajaran akting dan mengikuti semua kursus sambil juga mengunjungi neneknya 2 kali setiap hari. Chizuru mengatakan bahwa tanpa bakat, keberuntungan, dan waktu yang tepat, kamu tidak akan menonjol. Pacar sewaan, pekerjaan itu hebat, bayarannya baik dan memungkinkan dia memilih jam kerjanya sendiri sehingga dia bisa menggunakan waktu luangnya untuk dirinya sendiri dan itu adalah latihan akting yang hebat. Dokter memberitahu Chizuru bahwa neneknya belum makan banyak belakangan ini dan di rumah. Chizuru mengamati bahwa sejak dia mendengar diagnosis neneknya, dia tahu bahwa dia tidak akan sempat melihat neneknya beraksi di layar lebar. Itulah sebabnya dia memastikan tidak akan memiliki penyesalan, agar neneknya juga tidak. Dia menerima pesan untuk audisi dan berharap bisa memberitahu neneknya bahwa setidaknya dia terpilih. Tetapi dengan putus asa dia melihat bahwa dia tidak terpilih. Dia mengambil makanan kakeknya dan bertanya apa lagi yang bisa dia lakukan. 7 tahun yang lalu, kakek Chizuru mengetahui bahwa dia terlibat pertengkaran dengan beberapa anak laki-laki karena mereka mengejeknya karena tidak memiliki orang tua dan memerintahkannya untuk mengancam mereka dengan kakeknya lain kali. Kakek Chizuru membawanya ke sebuah kuil, tetapi dia mengatakan itu hanya tahayul. Dia menyukai buku dan film ketika dia masih kecil dan sering pergi membaca di perpustakaan pada hari-hari liburnya, dan dia juga menabung uang saku untuk pergi menonton film. Dia mendengar bahwa neneknya ingin menjadi aktris dan Chizuru ingin seperti orang-orang di layar. Saat Chizuru menonton film di rumah, dia terkejut melihat neneknya di layar dan mengetahui bahwa neneknya adalah seorang prodigi di bawah.
Nama, Otori Sayuri. Dia dan metode aktingnya menggemparkan dunia akting dalam peran pertamanya. Saat itulah Chizuru belajar bahwa kita tidak memiliki mimpi, mimpi yang menguasai kita. Suatu hari, dia memberitahu kakek neneknya bahwa dia ingin menjadi aktris, mengejutkan mereka. Sayuri mengatakan bahwa dunia akting tidaklah mudah, tetapi kakeknya dengan senang hati berkata bahwa jika itu adalah mimpinya, dia yakin Sayuri bisa melakukannya dan menjadi aktris yang luar biasa. Namun, dia memberitahu Chizuru bahwa dia harus pergi ke perguruan tinggi karena dunia berubah dengan cepat dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun begitu, dia senang Chizuru berhasil mengungkapkan mimpinya dan percaya itu akan menjadi kenyataan, serta dia memberikan dukungan penuh sampai itu terjadi. Chizuru dengan senang hati setuju dan bersumpah dia akan melakukannya. Namun, suatu hari kakeknya tiba-tiba terlibat dalam kecelakaan mobil. Chizuru tiba di rumah sakit dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja, tetapi Sayuri dengan sedih mengatakan mereka tidak tahu. Jadi Chizuru bergegas ke kuil dan berdoa untuknya. Ketika dia kembali ke rumah sakit, dia mengingatkan kakeknya bahwa dia mengatakan dia akan melihatnya menjadi aktris dan bahwa dia memiliki dukungan penuhnya. Dia mulai menangis dan mengulang bagaimana dia mengatakan dia bisa wujudkan mimpinya. Tangan kakeknya tiba-tiba bergerak dan dia jarang memberitahu Chizuru bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan jika dia bekerja keras untuk itu. Tangan kakeknya perlahan jatuh saat mereka terkejut menyadari bahwa dia telah meninggal. Dengan penuh kesedihan, Chizuru mengatakan bahwa dia tahu beberapa harapan tidak akan terwujud, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, dan memohon agar kakeknya berhenti memberitahunya bahwa itu akan terwujud. Kazuo tiba-tiba muncul di pintunya dan menunjukkan proyek crowdfunding yang ingin dia buat untuknya, menjelaskan bahwa orang-orang memulai proyek ini dan membuat film mereka sendiri dengan biaya sekitar 2 juta yen dan hanya membutuhkan waktu sebulan untuk syuting. Dia menyatakan bahwa dengan ini, mereka bisa menunjukkan Chizuru bersinar di layar kepada Sayori. Dia mengingatkan Chizuru bahwa dia sedang mengambil jurusan manajemen bisnis dan meminta agar dia menjadi bintang dalam proyek ini. Chizuru dengan malu-malu mengatakan bahwa dia perlu memikirkannya dan menutup pintu. Di apartemennya, Kazuo dengan frustrasi bergumam bahwa waktu terus berjalan dan bertanya-tanya apakah Chizuru sedang berpikir keras. Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak terdengar meyakinkan karena yang dia lakukan hanyalah menunjukkan betapa menyedihkannya dia. Namun, dia telah melakukan riset karena biaya membuat film sendiri tergantung pada seberapa ambisius kamu. Tetapi peralatan, tenaga kerja, pengeditan, dan biaya lainnya totalnya sekitar 2 atau 3 juta yen. 70% dari proyek di situs ini mencapai tujuan mereka, jadi jika Anda bisa meluncurkan proyek, itu tidak mustahil. Dia mencatat bahwa sekarang ada masalah waktu karena pendanaan akan memakan waktu 1,5 bulan. Pengambilan gambar dan pengeditan seharusnya memakan waktu sebulan lagi, tetapi dia jujur tidak tahu apakah Seiri memerlukan waktu selama itu. Namun, dia hanya harus melakukannya. Jadi dia bertanya kepada Chizuru apakah dia memiliki ide yang lebih baik. Saat dia memikirkannya, seseorang mengetuk bel pintunya dan dia membukanya untuk melihat Chizuru. Dia meminta maaf karena memberitahunya seperti itu, tetapi dia bertanya apakah dia bisa melakukannya karena dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Jadi jika dia tidak bisa melakukannya, atau jika dia akan menyerah di tengah jalan, dia harus memberitahu sekarang. Kazuo menyatakan bahwa dia akan menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya. Jadi dia dengan penuh air mata memintanya untuk membantunya membuat filmnya agar nenek bisa melihatnya. Kazuo setuju dan bersumpah untuk menyelesaikannya tidak peduli apa yang terjadi. Di dalam bak mandi, Chizuru bertanya-tanya ekspresi wajah seperti apa yang dia buat dan dengan malu-malu memikirkan Kizuya.